tidak, kalau saya menjadi bupati, akan saya buatkan keputusan bupati untuk muatan lokal. Seperti bagaimana caranya berpakaian, bagaimana caranya membaca lontar. Bupati nomor urut 2 bertanya kepada calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 60 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi kita punya budaya, punya seni di Lombok Timur yang sangat luar biasa banyak. Nah sekarang dalam hal kepariwisataan tentu budaya kalau kita hubungkan dia dengan pariwisata ini adalah hal yang merupakan satu hal yang sangat berhubungan. Nah sehingga persoalan-persoalan budaya yang pada saya tidak memiliki tempat, tidak memiliki akses, tidak memiliki forum-forum tertentu yang menyebabkan pariwisata kita menjadi agak terhambat. Kira-kira apa saja hal-hal yang akan dilakukan oleh paslon nomor urut 1 ketika kita ingin memajukan budaya kita, dan apabila itu kita akan hubungkan dia dengan keberadaan pariwisata. Terima kasih. Cukup? Baik, kita hentikan waktunya. Silakan calon bupati nomor urut 1 menjawab pertanyaan calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda 120 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara budaya kita itu banyak. Cara berpakaian saja. Bagaimana caranya menggunakan pakaian adat? Harus kita mulai dari anak tingkat bawah, dari PAUD bila perlu, TK, SMP, kapasitas kita. Nah ini kan harus kita lakukan. Banyak sekali budaya yang kita. Nah ini yang harusnya sekarang dibuatkan event tahunan segera budaya, bagaimana caranya menggunakan sapu yang benar, bagaimana caranya tapi ini dilombakan sehingga dia merupakan kalender wisata yang tetap dilaksanakan. Mulai kita kompetisikan dari tingkat pendidikan yang paling rendah, PAUD, TK, SMP, SD, SMP. Nah ini baru budaya. Bagaimana orang akan mengenalnya, mencintai budaya kalau dia dari kecil dia tidak pernah mengenal budaya. Nah inilah yang perlu kita melakukan pendidikan dari awal, dari dini. Harus kita mensosialisasikan kepada anak-anak kita. Bagaimana kalau dia tidak mengenal, tidak dari saat sekarang, bagaimana dia mencintai? Seperti pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak cinta. Nah inilah yang harus sekarang yang dilakukan. Betapa banyaknya budaya-budaya yang kita belum. Contoh kecil saja, ada berindu di Sembalun. Ada sekarang terbang layang. Dan ini budaya-budaya yang belum pernah kita lakukan. Tidak pernah. Bagaimana orang Sembalun berindu pada musim dingin. Kalau itu saja dibuat event, itu akan luar biasa. Bagaimana caranya sekarang potong rambut. Itu ada budaya juga di samping menyangkut masalah agama. Ini dimulai dari pendidikan yang paling rendah sampai ke tingkat SMP. Harus dilakukan seperti itu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya silakan calon bupati nomor urut 2 menanggapi jawaban calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih Bang Mek. Jawabannya luar biasa. Saya hanya nambahkan sedikit. Kita belum berpikir bahwa bagaimana ke depan Lombok Timur ini kita harus mampu dan mau untuk membuat fasilitas. Fasilitas yang kita maksud adalah yang kita sebut dengan istilah MAIS. Jadi MAIS ini adalah hal yang harus kita wujudkan. Kenapa demikian? Karena pada saat sekarang ini tempat-tempat kita akan merasakan pentas-pentas apabila kita akan mengadakan yang namanya pertandingan-pertandingan misalnya, ya, kemudian event-event misalnya di situ, ini tidak ada. Jadi masih semua outdoor semuanya. Nah sehingga ke depan kita akan bangun gedung sentral tempat kita melaksanakan yang namanya event-event tersebut. Terima kasih. Cukup, baik. Hadirin kembali saya ingatkan untuk tidak membuat suara gaduh, tidak berkomentar, tidak meneriaki pada saat pasangan calon sedang berbicara. Mohon kerjasamanya dapat dimengerti.
Saya tidak akan melanjutkan debat jika Anda tidak mengikuti aturan tersebut. Mari kita hormati pasangan calon yang sedang berbicara dan mengikuti debat ini. Bisa dimengerti? Mohon kerjasamanya. Mohon tenang. Mohon tenang. Saya akan lanjutkan kalau Anda sudah tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Silakan calon bupati nomor urut 1 merespons tanggapan calon bupati nomor urut 2, waktu Anda 60 detik, dimulai sejak Anda berbicara. Jadi baik, sebenarnya untuk ini semua, bagaimana sekarang melestarikan budaya ini? Harusnya pemerintah daerah membuat sanggar, membuat gedung serbaguna, sehingga kita pada anak-anak siswa kita bisa menampilkan budaya Sasak ini yang sebenarnya. Karena sekarang bagaimana sekarang kalau anak sekedar dia berpakaian saja, belum lagi sekarang bagaimana sekarang dia mengenal hukum aksara. Bagaimana sekarang dia akan ke depan ini budaya lontar, sekarang membaca lontar ini akan ada. Kalau yang tua-tua ini sudah meninggal, bagaimana kita akan mengenal budaya kalau tidak mampu membaca Hana Caraka ini? Nah ini sekarang mulai dari muatan lokal. Nanti kalau saya menjadi bupati, akan saya buatkan keputusan bupati untuk muatan lokal. Seperti bagaimana caranya berpakaian, bagaimana caranya membaca lontar-lontar dan lain sebagainya. Itu akan kita lakukan. Terima kasih.